Puji Tuhan, adalah suatu kebahagiaan apabila kita dapat datang ke rumah Tuhan dan beribadah. Ya bahagia juga yang masih di rumah ikut online, bahagia juga, semoga begitu ya. Tapi kita berharap semua yang sehat, kuat, kita rindu sekali berkumpul di rumah Tuhan untuk saling menguatkan, saling mengasihi, saling mempraktekkan kasih di dalam satu tubuh Kristus. Saya ajak kita untuk bersama-sama membuka Markus pasal 8. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38. Markus 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekitar 10 atau 15 tahun terakhir ini sekolah-sekolah teologia itu cukup sedih ya ketika lulusan-lulusannya itu nggak melayani di gereja ya. Saya pun merasakan itu, teman-teman sekolah saya, adik-adik kelas saya itu udah nggak mau melayani di gereja. Mereka memilih menjadi freelance ya. Dan sekarang apalagi jadi YouTuber begitu ya. Freelance, YouTuber bebas, tidak berada di dalam jemaat. Kenapa ya? Kenapa sebenarnya? Karena mereka tidak ingin dimasukkan dalam sebuah kondisi di mana jemaat akan melihat mereka, menilai mereka, kira-kira hamba Tuhan ini mengajar, dia juga melakukan atau tidak begitu ya. Wah, stres kalau jadi hamba Tuhan seperti ini, sepertinya begitu kan. Sehingga mereka memilih untuk freelance, YouTuber, tidak mau terikat dengan gereja. Dan ya, tidak jarang mereka tentu sampai harus belajar public speaking ya. Sekarang ini kan public speaking itu bisa dipelajari supaya menarik, supaya jemaat bisa datang banyak, supaya orang juga mendengar, supaya kalau dia khotbah dimanapun orang akan ikut, begitu. Nah, sangat sedih. Saya percaya dosen-dosen kami itu sedih sekali ketika menghadapi situasi kenyataan seperti itu. Karena orang memang bisa lebih pintar mengajar, pintar berkata-kata, pintar menata kata. Suka kagum gak kalau dengar orang, kok pintar sekali ngomongnya ya? Pintar, tapi dia lakukan tidak, dikerjakan tidak. Nah ini, ternyata tema melakukan yang dikatakan ini sangat luar biasa. Di balik kata ini akan menentukan kita ke depan mau jadi apa. Ya, nah saya kira saya mau mengajak kita melihat di Yakobus 3 ayat 1, kebetulan memang pembacaan berurutan saya itu di Yakobus. Dan Yakobus 3 ayat 1 itu, Yakobus memberi nasihat kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau jadi guru. Sebab kita tahu sebagai guru kita akan
akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Di sini ada yang jadi guru? Gak ada ya. Susah sekarang cari guru ya, dan memang tidak mudah. Karena guru itu sudah di dalamnya satu paket. Dia mengajar, dia harus menjadi contoh. Dia tidak hanya bertanggung jawab terhadap apa yang dia ajarkan, tapi dia sendiri itu harus menjalankan. Karena ini akan menjadi suatu paket yang utuh dan punya pengaruh yang besar bagi murid-muridnya. Dan saya kalau kumpul dengan teman-teman yang jadi guru dan mereka sekarang sudah pensiun, dan ketika mereka bersaksi bahwa mereka itu luar biasa, katanya mereka itu terpelihara karena murid-muridnya. Murid-muridnya itu selalu ingat gurunya. Mereka yang sudah keluar negeri, wah selalu ingat gurunya. Ini berarti guru hebat begitu ya. Dan dia bangga, dia terhibur. Masa tuanya tidak penuh kekhawatiran karena dia merasa dia punya murid-murid yang baik. Ya pasti karena dia guru yang baik ya, begitu ya. Nah saudara-saudara, seorang guru itu sebenarnya memang seorang yang sangat punya posisi yang terhormat. Guru itu luar biasa. Bahkan pada saat itu tentu saja jemaat sangat menghormati guru, karena guru itu mengajarkan kebenaran, bagaimana harus hidup, etika, bagaimana harus mentaati hukum-hukum Tuhan, bagaimana harus menjalani hidup ini dengan benar. Dan ini merupakan tugas yang berat, karena dia memang harus bertanggung jawab terhadap ajarannya dan juga menjalani apa yang diajarkannya. Sampai sekarang saya kira profesi guru ini masih sama ya, nggak ada ya. Mungkin banyak juga kita mendengar guru-guru yang asal-asalan ya. Kalau waktu saya ke NTT itu banyak guru sih, banyak katanya guru, tapi mereka cuma datang absen saja pulang, malah nggak ngajar jadinya. Yang penting udah absen, ya karena gajinya cuma 200.000 Bapak Ibu, gimana ya, pulang. Jadi anak-anak kok baru jam 10 anak-anak sudah pada pulang, bawa tas pulang ke rumah, gurunya udah gak ada, udah pulang gitu ya. Ini guru yang ada sisi baiknya juga, lebih baik dia gak mengajar daripada dia menjadi contoh. Tetapi begitu sudah jadi guru, kasih contoh kok cuma datang absen pulang, udah kehilangan wibawa. Tidak bisa memberi pengaruh apa-apa. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita cuma tidak hanya di Yakobus itu bukan hanya mengingatkan kepada guru-guru saja, tetapi kita pun ya, kalau guru itu jadi pengajar, sebenarnya kita semua ini juga, selama saudara punya lidah, sadar ya, punya lidah ya, kita bisa berkata-kata, kita bisa mengajar, kita juga adalah pengajar. Tiap hari berapa banyak kata-kata yang kita keluarkan. Tiap hari apa yang kita ucapkan. Dan saudara-saudara, ketika Yakobus mengingatkan hati-hati ketika kita berkata-kata. Kita bisa berkata, bisa melakukan perkara yang besar melalui lidah yang kecil ini. Ya, besar pengaruh kata-kata itu begitu besar. Kita bisa, tapi kita juga sekaligus bisa merusak. Kita bisa mengubah teman jadi lawan hanya dari kata-kata saja. Nah di minggu Prapaskah ini saya pikir tidak ada salahnya kembali kita bertemu dengan guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika saya membaca tema ini, langsung pikiran saya tertuju kepada Yesus. Ketika dia berhadapan dengan Petrus yang Yesus sedang mengajar, dan ajaran Yesus itu nggak diterima oleh Petrus. Petrus melarang Yesus, jangan ngomong begitu, jangan sampai itu terjadi. Nah saya jadi teringat, perlu ini kita belajar dari Yesus. Karena apa? Yesus sepanjang hidupnya di dalam dunia ini, dia terus mengajar. Ya memang dia datang untuk itu. Dia terus mengajar. Yesus mengajar. Kalau dalam Injil Markus aja kita baca, dia terus mengajar. Dia mengajar di bait Allah itu hampir setiap hari. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Dia mengajar mau di mana saja. Ketika di pantai ada orang kumpul banyak murid-murid, Yesus di sana mengajar. Ya, jadi Yesus itu betul-betul setiap ada kesempatan yang ada di dalam panggilan hatinya, nalurinya itu ngajar. Ya harus menyampaikan kebenaran Tuhan, harus menyampaikan apa yang harus dia sampaikan sebagai Tuhan yang mengajarkan murid-muridnya untuk mengerti rencana Tuhan. Dia bahkan dari desa ke desa untuk terus mengajar. Mengajar bukan hanya penuh hikmat, penuh kuasa, tapi juga penuh kewibawaan.
Nah, Yesus mengajar, ya sudah rutin, memang itu pekerjaannya. Tetapi juga dia berani menegur, berani tegas ketika dia mengajar. Kalau melihat hal-hal yang harus diluruskan, dia luruskan. Dan selama Yesus mengajar, dia mengatakan dengan terang-terangan, jalan Allah itu seperti ini. Bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat, ini jalannya. Itu yang Yesus ajarkan. Dan dengan hati, nah ini yang guru yang berbeda ini ya, dia mengajar, tapi juga dengan hati yang berbelas kasihan. Ketika dia melihat orang banyak, yang dia lihat bukan apa yang akan menguntungkan dia, tapi kasihan ini, domba-domba yang tidak bergembala. Dengan belas kasih, dia mengajar. Dia mengajarkan hal yang penting. Dan ini ajaran yang terberat yang tadi kita baca tadi di dalam pasal 8. Dia mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus tidak sedang menunjuk kepada orang lain, tapi sedang menunjuk kepada dirinya. Yesus sedang mengajarkan tentang anak manusia yang harus menderita. Dan itu adalah ajaran yang sangat berat. Sebagai guru, Yesus bertanggung jawab dengan ajarannya. Bagaimana dia sendiri sungguh-sungguh akan melakukan apa yang dikatakannya. Justru karena dia melakukan apa yang dikatakan, apa yang diajarkannya, maka dia menjadi juru selamat kita. Bukan sekedar guru, bukan sekedar pengajar, tapi dia sendiri menjalankan ajarannya dan dia menjadi juru selamat kita. Luar biasa bukan? Saya rindu Bapak Ibu mengaminkan kata-kata ini. Amin. Karena dia berani melakukan apa yang dia katakan, maka dia menjadi juru selamat. Bapak Ibu Saudara, pelajaran ini sebenarnya memang pelajaran yang terberat bagi Yesus dalam tanda kutip ketika dia menjadi seorang manusia. Sebagai manusia ini pelajaran terberat. Kalau mengajarkan bagaimana jangan berdusta, dan pelajaran-pelajaran moral atau etika. Tapi ketika pelajaran dirinya harus menjalani penderitaan, harus menanggung penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Ini bukan pelajaran mudah. Ini sesuatu yang berat. Dan tidak sadar kalau murid-murid ini juga sangat tidak mengerti. Petrus sangat tidak terima. Maka kita bisa paham ketika Petrus langsung respon ya. Petrus itu kan orang yang paling gerak cepat. Tarik Yesus. Jangan ngomong begitu. Ini Petrus egois. Dia tidak mau kehilangan Yesus. Dan Yesus dalam hal ini berkata, enyahlah hai engkau iblis. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika seseorang akan melakukan apa yang dikatakannya, apalagi itu suatu kebenaran yang harus dijalani. Oh, kuasa gelap tidak suka. Si iblis selalu melarang orang-orang yang mau melakukan apa yang baik yang dia sudah katakan. Ya, bukankah kita seringkali punya komitmen, saya mau lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Mau cinta Tuhan dengan benar, wah banyak sekali halangannya ya. Karena iblis memang selalu mau menghalangi. Maka dalam hal ini Yesus tegas. Hai iblis, enyahlah. Berarti iblis sudah mempengaruhi hati Petrus sehingga melarang Yesus supaya tidak melakukan itu. Saudara-saudara, Yesus memang sering menghadapi murid-murid yang salah ngerti, yang gak nyambung, belum paham. Yesus bisa jelasin. Tapi dalam hal pengajaran yang satu ini, Yesus tegas. Iblis, enyahlah kau. Berarti ketika ada yang menghalang-halangi kita untuk menjadi anak Tuhan dan harus menderita, hati-hati. Itu bukan dari Tuhan. Karena memang firman Tuhan berkata, kalau kita jadi anak Tuhan, kita ikut Kristus, kita harus pikul salib. Saudara-saudara, ajaran ini memang menimbulkan banyak tekanan batin sebenarnya. Bukan hanya Petrus ya Bapak Ibu. Yesus sendiri juga sangat bergumul. Maka kita ingat, bukan dalam masa-masa Paskah ini, Yesus ngapain di Taman Getsemani? Ngapain Bapak Ibu? Saudara, lagi apa? Berdoa. Berdoa, dia bergumul berat.
Dia akan jalani ini atau tidak. Di sini ujian terberat bagi Yesus. Apa yang tadi dia ajarkan bahwa anak manusia itu akan menderita, ditolak pemuka agama, dibunuh. Wah, sebagai manusia dia bergumul. Dia bergumul. Jadi memang ini bukan pelajaran mudah. Tetapi disitulah kita melihat bahwa Yesus tetap fokus. Apa yang dia sudah ajarkan, apa yang dia sudah katakan, dia harus lakukan itu dalam pergumulannya. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, artinya kalau boleh enggak, jangan sampai terjadi Tuhan. Tetapi ternyata Yesus berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Artinya memang setiap kehendak Tuhan yang kita ucapkan, yang kita katakan, kita melakukannya, kita akan dimampukannya oleh kekuatan dari Tuhan. Itu kehendak Tuhan, kita akan dimampukan. Saudara, kalau Petrus tadi bisa mencoba menggagalkan Yesus, maka dia juga bukan yang menghalangi. Jangan ke Yerusalem Tuhan, benar-benar nanti di sana bahaya, Yesus engkau akan dibunuh. Itu Petrus terus, belum nyambung benar dia. Dia belum mengerti bahwa Mesias itu akan menderita. Belum terkoneksi dengan ajaran Yesus. Dan Yesus tegas mengusir itu sebagai pekerjaan iblis yang mau menghalang-halangi pekerjaan Tuhan untuk penyelamatan bagi manusia. Padahal kalau lihat dari konteks sebelumnya ya, baru saja itu Yesus itu menanyakan, menurut kamu aku siapa? Duh, hebat ya. Petrus, dari mulut Petrus yang berkata, engkau adalah Mesias. Luar biasa kan? Ngaku Mesias. Tapi dia tidak mampu memahami bahwa kalau Mesias itu harus menderita dan dia harus mati di atas kayu salib. Dan Petrus masih gagal paham dengan soal itu. Maka dalam hal ini perlu ditengking untuk yang seperti ini. Ada hal-hal yang selalu mau menghambat kita menjadi anak Tuhan, ini perlu serius. Gak bisa dibuat kompromi lagi. Kalau mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kita gak mau asal-asalan. Kita gak mau gak ngerti terus. Kita gagal paham terus. Ada waktunya kita harus berubah. Ada waktunya kita harus paham bahwa saya jadi anak Tuhan, saya jadi orang Kristen. Ya ada harga yang harus dibayar. Ada penderitaan, ada pergumulan yang harus kita hadapi. Saudara-saudara, Yesus bergumul berat, tapi Tuhan memampukan dia. Tuhan memberi kekuatan. Kita tahu bahwa di Taman Getsemani itu dia menerima kekuatan saat dia berserah dan berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bahwa seorang yang berani berpasrah, ya Yesus berkata, biar kehendak-Mu yang jadi. Disitulah ketundukannya untuk sedia menjalankan, melakukan apa yang sudah dia ajarkan. Ya, kita kan suka juga tuh berkata, Tuhan biar kehendak Tuhan deh yang jadi. Tapi kita tidak mau pasrah. Kita tetap punya keinginan begini. Ya, kita tetap punya maunya kita sendiri. Yesus tidak. Yesus makanya patut menjadi guru kita teladani. Karena ketika dia berkata biar kehendak-Mu yang jadi, dia berpasrah dan siap untuk menjalani. Tapi sekaligus jangan lupa, ketika seseorang bersungguh-sungguh berkata, jadilah kehendak-Mu, di situ kekuatan Tuhan mengalir dalam diri kita. Jadi kita jangan cuma asal-asal ngomong, ya biar kehendak Tuhan yang jadi aja. Tapi Tuhan itu tahu, kadang-kadang kita ngomong begitu, tapi Tuhan tahu sebenarnya di hati kita tuh, aku masih punya ingin begini, aku masih punya ini. Tuhan tahulah begitu ya, belum sungguh-sungguh. Tapi ketika kita memang berani berkata, Tuhan kehendak-Mu yang jadi dan siap melakukan itu, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Yesus melakukan apa yang dikatakannya. Apa yang dilakukan oleh Yesus benar-benar menjadi satu kesatuan. Perkataan dan perbuatan menjadi satu paket yang kuat, melahirkan kekuatan. Maka kita sekarang boleh menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita itu melalui ketekunan kesetiaan Yesus. Dia mengajar, dia mengatakan firman Tuhan, dia melakukan. Ini adalah sebuah proses yang harus dijalani oleh setiap orang. Ya, bukan hanya menjadi orang yang mendengar terus, bahkan jadi mengajar, bisa jadi guru sekolah minggu, bisa mengajarkan, pinter. Seringkali saya mendengar orang, wah teman saya tuh pinter sekali loh, sudah kayak pendeta. Tapi kalau sudah menghadapi satu persoalan, ternyata juga tidak mampu bisa
menjalankan apa yang diajarkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika di dalam ayat 34 firman Tuhan berkata, di dalam Markus 8 ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, lihat, ketika iblis ditengking ya, yang mau menghalangi Yesus melakukan apa yang dia ajarkan, Yesus manfaatkan kesempatan. Ini harus banyak orang tahu. Bukan cuma Petrus yang boleh tahu, tapi banyak orang. Murid-murid semua yang ikut dia pada saat itu. Yesus mengajarkan begini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen, harus berani melakukan, menyatakan diri dalam hidupnya, waktu ke waktu, proses jalannya hari, minggu, bulan, tiap-tiap hari. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan selalu melatih diri untuk berorientasi kepada Yesus sebagai teladan, guru agung. Bagaimana belajar mentaati, bagaimana belajar memperkatakan firman dan melakukannya. Sehingga kita benar-benar boleh menunjukkan kepada dunia ini bahwa sesungguhnya kita adalah orang Kristen. Ketika datang mengurus surat-surat KTP, agama apa Bu? Kristen. Ya nama aja Kristen, ini unik nama Kristen Pak. Oh iya Kristen. Tapi bagaimana dengan kenyataan hari-hari ini? Bagaimana kita sekarang melihat keadaan dunia yang di tahun ini kita kekristenan ditampar dengan kesaksian orang-orang yang mengaku Kristen tapi tidak menunjukkan kekristenan yang sesungguhnya. Cuman berani berkata tapi tidak melakukan. Maka kekristenan nilainya turun. Kayaknya tidak ada kekuatan lagi untuk kita sekarang berani berkata Kristen, bahkan kita mulai malu mungkin. Bahkan kita sudah bisa berkata sama aja. Kan begitu sekarang orang Kristen, biar aman. Tegas. Bapak Ibu, saya rindu sekali kita melihat teguran Yesus kepada Petrus ini tegas. Kalau engkau mengaku Yesus sebagai Mesias, percayalah. Terimalah kenyataan bahwa Yesus itu memang menderita justru untuk menebus engkau. Dan ketika engkau sudah ditebus, engkau menerima Yesus sebagai juru selamat, jadilah pengikut Dia yang setia. Ikutlah aku, sangkal diri. Ya ini tema sendiri lagi ini ya saudara-saudara. Tapi kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bersyukur banyak gereja yang sekarang tema-temanya itu makin berkenan kepada Tuhan. Makin bertumbuh, makin giat. Wah ini karena dorongan api melalui pembentukan lewat masa pandemi itu kan gereja makin sadar. Tapi kadang-kadang saya juga menemukan, ya belakangan ini saya juga akan suka ke gereja ini, gereja itu. Kayak merasakan ada suasana begini, kok kayak melempem ya. Orang-orang mulai asik dengan dirinya sendiri. Ada libur aja udah kemana, kalau bisa minggu juga kemana. Jadi gak ke gereja. Dan ini udah terjadi loh di negara-negara Korea sekalipun. Udah banyak orang yang pergi, tidak lagi beribadah, mereka pergi. Kan bahasanya sekarang kan healing, begitu ya. Baru-baru ini pamit Bu, saya enggak bisa pelayanan. Healing. Sedih sebenarnya. Saudara butuh healing di sini. Saudara tuh, kalau kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, mengikuti ajarannya, melakukan firman-Nya, mentaati firman-Nya, ini luar biasa. Healing itu lahir dari dalam kita. Jangan dicari di luar yang harus buang uang berapa dolar, $100, oh keliling baru healing, pulang uang habis, sakit lagi. Saudara, di sini ya di hati ini Tuhan melihat hati kita. Sekarang kita mau berkata, Tuhan saya ini orang Kristen. Tunjukkan mana kekristenanmu. Saya setia beribadah. Tunjukkan kesetiaan itu hasilnya apa. Dalam kehidupanmu setiap hari, bagaimana dalam keluargamu. Saya bersyukur ketika mendengar seorang bapak kesaksian karena dia 3 kali stroke. Dan Tuhan tolong dia luar biasa. Sebenarnya dia tiba-tiba kebayang, aku gak bisa apa-apa lagi. Tapi dengan cepat ada pertolongan, tapi dia betul-betul sadar. Kalau Tuhan masih memberi saya hidup, apa yang harus saya lakukan? Wah dia rajin sekarang baca Alkitab. Di kantor, di rumah, bukan cuma rajin baca Alkitab. Dia bersama keluarganya, pokok bahasan mereka itu firman Tuhan.
Bagaimana Bapak Ibu di rumah bahas apa? Mungkin sendiri-sendiri, handphonenya sendiri, si A, si B sendiri. Tidak ada lagi percakapan tentang firman Tuhan. Bapak ini senang sekali, anak saya juga cocok. Wah, sama-sama saling berbicara. Padahal mereka juga bisnis kerjanya sama. Dan dia cuma melihat bahwa ternyata ketika saya sakit ini Tuhan mempersiapkan anak saya untuk siap melanjutkan pekerjaan saya. Tapi yang menarik dari saya adalah setiap hari di kantor, di rumah. Dan dia tunjukkan itu juga melalui pelayanannya. Paling berkobar-kobar. Urusan doa pagi, urusan visitasi. Dia selalu menyemangati dalam grup. Memang nampak. Ya, saya harap ini bertahan ya Bapak Ibu ya. Karena kan orang-orang tuh kalau semangat itu kadang-kadang diuji oleh waktu. Mungkin kan waktu kita habis pandemi, semua lagi bener-bener cari Tuhan, dekat sama Tuhan terus. Sekarang udah hilang pandeminya, udah mulai hilang, udah mulai kendor lagi. Yang diajak doa sedikit banget, mau apa-apa sedikit. Sampai ada yang gini, kadang-kadang saya ditelepon, Bu, tetap ada kebaktian nggak ini? Tetap ada acara nggak? Kok yang datang cuma dikit, pada nggak bisa? Gitu. Suasana ini lagi sedang merambah gereja-gereja ini kayak penyakit bahaya. Nah ini kalau gak ditegesin bahaya. Iblis itu selalu ada untuk menghalang-halangi kita. Supaya kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Memenuhi apa yang pernah menjadi komitmen kita. Mungkin kan waktu kita sakit, Tuhan kalau aku sembuh aku mau setia melayani Tuhan. Ini banyak sekali orang berjanji seperti ini. Masihkah kita bisa mengatakan itu? Masihkah kita bisa buktikan itu dalam hidup kita? Saudara-saudara, mengikut Tuhan berarti taat kepada Tuhan. Memilih untuk melakukan apa yang Tuhan sudah taruhkan di hati kita. Dan kita ucapkan pada saat kita menyanyi. Kita sungguh wujudkan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Buktinya apa? Buktinya dalam kesetiaanmu melayani Tuhan. Ketekunanmu dalam berdoa. Udah ini satu kehidupan Kristen yang gak bisa ditawar. Melakukan firman Tuhan, tekun berdoa, tekun bersaksi. Tiap hari apa yang dipikirkan kita, apa yang kita katakan, membangunkah atau merusak atau menghancurkan. Saudara-saudara, saya mengaku sebagai orang Kristen, saya mengaku apalagi hamba Tuhan. Sebenarnya memang sesuatu yang tidak sekedar diucapkan. Artinya begitu kita sudah mengaku saya anak Tuhan, saya orang Kristen, berarti saya siap untuk menjalani kehidupan Kristiani saya. Menyangkal diri, pikul salib, dan itu ditunjukkan dalam kesetiaan kita. Gak bisa ditawar. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, itu udah program seumur hidup kita. Saudara jangan lupa, saudara, akhir-akhir ini bukan kita juga suka dikaget-kagetkan. Aduh, anak pendeta, sekolah teologi tiba-tiba pindah agama. Kurang apa diajarnya? Ya habis gimana katanya dia. Saya kalau dengar masjid ada sembayangan, hati saya bisa begitu loh. Saudara, bisa begitu. Ya bisa tiba-tiba bisa seperti itu karena memang saya melihat bahwa pekerjaan iblis sekarang itu makin gencar. Dengan mudah membawa kita orang-orang yang sudah mengaku anak Tuhan untuk berbalik, untuk menjauh, untuk mundur, untuk tidak sungguh-sungguh. Untuk melupakan apa yang pernah kita komitmenkan saat kita dibaptis. Kita mulai tidak lagi bersungguh-sungguh untuk menjadi orang Kristen yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ya udah biasa-biasa aja lah. Ya udah dingin-dingin gini aja. Gak ada gerakan apa-apa, udah begitu aja. Ya udah, memang akan begitu aja. Mau tahan berapa lama? Maka saya kira ketika firman Tuhan hari ini datang kepada kita, mari kita kembali ingat komitmen kita. Apa yang kita pernah katakan kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menolong kita. Ketika kita sadar bahwa Tuhanlah yang sudah membawa kita dalam rencana yang mulia. Menjadikan kita anak Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan. Menjadi jemaat gereja Isa Al-Masih THB ini. Ada dalam rencana Tuhan. Tuhan pelihara dalam komunitas ini. Untuk kita bertumbuh bersama. Untuk saling menguatkan. Kalau kita mau melarikan diri. Gak mau ikut ibadah. Kita gak pernah dengar lagi apa yang Tuhan mau kasih tahu ke kita. Dan kita bersyukur. Kita masih diberitahu supaya kita ingat lagi. Dan firman Tuhan itu selalu ada dalam pikiran kita dan kita bisa perkatakan firman Tuhan.
Ketika seorang ibu dalam usianya yang ya seperti saya lah ya, masa peralihan memasuki usia lansia begitu, kadang ada ibu-ibu yang tidak siap ya. Ibu-ibu di sini yang sudah mulai masuk usia 60-an, 65 harus siap-siap ya. Siap-siap dengan keluhan apapun gitu ya. Nah dia nggak siap nih teman saya. Tiba-tiba matanya tuh ada retina rusak begitu. Terus dia pergi ke dokter, diinjeksi malah tambah parah. Tambahlah dia trauma. Tiap hari dia mengalami kesedihan, terus sedih, mulai patah semangat, tidak punya keyakinan lagi kalau Tuhan menolong dia. Dia menjadi ragu-ragu, dia khawatir. Dan benar. Apa yang dia selalu katakan, aku kok begini, aku bingung, dan itu terjadi. Bagaimana saya coba mengangkat dia, ayo percayalah Tuhan, percayalah. Itu berat sekali. Tapi saya bilang, ya enggak apa-apa. Jangan biarkan tapi lama-lama. Tuhan kenal kita, Tuhan tahu kita. Tapi kalau boleh mari kita memperkatakan firman. Kenapa Raja Daud itu menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Walaupun dia jatuh bangun. Tapi dia selalu mendekat kepada Tuhan dan dia memperkatakan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan penolongku. Tuhan benteng hidupku. Semua dia perkataan itu dan dia percaya. Dia melakukannya. Dia meyakininya. Ucapan terkenal yang juga sekarang bisa dikatakan oleh orang bukan Kristen ya. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah untukku. Ini bukan sekedar slogan Bapak Ibu. Itu ditunjukkan oleh Paulus dalam pelayanannya. Sampai dia harus mati sekalipun dia tidak akan takut. Apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam perjalanan hidup kita. Maka kita perlu memperkatakan firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini rahasia. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, sebelum kita perkatakan, kita renung-renung dulu supaya masuk ke dalam pikiran kita paham, kita ngerti, dan kita imani. Maka semua apa yang kita sudah percaya itu kita katakan dan itu memiliki sebuah kekuatan untuk kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita mendapat kekuatan untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan saudara, kalau proses ini kita sudah biasa lakukan, maka percayalah, saudara akan menikmati apa artinya keindahan sebagai murid Kristus. Amin. Cobalah. Tapi kalau kita cuma setengah-setengah, asal-asalan, akan kita berkata sungguh manis jadi orang Kristen. Kita nggak akan nyanyi sekedar sungguh manis-manislah Yesusku, tapi manis sungguhan. Sudah dirasakan, sudah dibuktikan. Dan ini pun harus dijaga. Pengalaman ini pun harus dijaga terus tiap hari. Saya memperkatakan firman Tuhan, saya melakukannya. Proses ini terjadi dalam diri, baik saya bekerja, saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, sebagai orang yang masih belajar sekolah SMA, semua anak muda kita belajar. Saya pikir-pikir, oh ya saya bisa kuat juga sekarang ini. Ya saya sudah dari masa SMA memang sudah belajar mengenal Tuhan. Tuhan pelihara. Dan belajar bagaimana menjaga hidup kudus, terus baca Alkitab. Kerja di hotel, saya bawa Alkitab baca. Padahal di hotel banyak godaan ya Bapak Ibu. Tapi saya takut, saya harus ingat firman Tuhan. Dan saya harus berkata, Tuhan Kau menyertai aku tidak takut. Saudara-saudara, itu harus dilatih. Jadi jangan pernah kita membiarkan ada peluang iblis mau merebut kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Hanya karena kita tidak serius merenungkan firman Tuhan. Tidak serius memperkatakan firman Tuhan. Tidak serius untuk menjadi orang Kristen. Dan mewujudkan itu dalam hidup kita tiap-tiap hari. Saudara, perkatakanlah firman Tuhan dan lakukanlah. Saudara, kita rindu selama hidup ini ya.
Semua di sini masih hidup ya? Masih hidup ya? Masih ya, masih. Sadarlah, hidup ini dari siapa? Dari siapa Bapak Ibu? Dari Tuhan. Tapi kok kita seringkali menggunakannya seenak kita sendiri. Semaunya kita sendiri. Memuaskan keinginan kita sendiri. Kita lupa. Hidup ini, lagu bilang, adalah kesempatan. Untuk kita menjadi saksi. Melakukan apa yang kita katakan, yaitu firman Tuhan, firman Tuhan. Ya bukan sok-sokan rohani di mana-mana kita harus bicara firman, bukan gitu. Tapi artinya memang kita harus ada firman supaya yang kita katakan firman. Kalau kita nggak ada firman, kita katakan apa? Yang hanya merusak kita. Ya karena kalimat ini juga bisa negatif. Orang yang terus berkata khawatir, takut, ya dia akan menjalaninya dengan seperti itu. Kalau kita berkata Tuhan gembalaku, aku tidak takut. Kita jalani itu. Siap menghadapi badai, menghadapi kegelapan sekalipun. Kita tidak takut. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini di minggu Prapaskah ketiga ini, marilah kita coba ingat-ingat ya Bapak Ibu. Janji kita ya waktu menikah apa ya. Janji kita waktu kita dibaptis, apa yang sudah pernah kita katakan. Masihkah itu bisa kita lakukan dalam hidup kita tiap hari. Kita dikaruniai anak, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita berjanji akan mengurus anak ini dengan baik. Jangan sampai anak kita ini nanti binasa, menjauh dari Tuhan. Tapi kita terus bawa kepada Tuhan. Ini juga kita harus lakukan. Dan artinya Bapak Ibu, dalam sepanjang hidup yang Tuhan berikan ini, ingat selalu. Kita anak Tuhan. Kita murid Kristus. Wujudkan apa yang kita katakan itu dalam hidup kita tiap-tiap hari. Maka kekristenan kita akan memperoleh sebuah kekuatan yang memiliki daya tarik. Yang membuat orang lain juga akan melihat Yesus dalam hidup kita. Kita rindu di hari-hari ini Tuhan memakai kita. Saat kita berjumpa dengan orang-orang yang sedang lemah, yang sedang putus asa, Tuhan hadirkan kita di sana untuk menguatkan. Kita akan mulai terlatih peka. Oh, ada keluarga saya yang butuh bantuan. Kita bisa mendoakan mereka. Lakukan. Dan luar biasa saya akan katakan lagi. Semakin kita melakukan dan mentaati firman Tuhan, semakin kita memperkatakan firman Tuhan dan kita melakukannya, sungguh-sungguh rahasia itu luar biasa indah. Saudara akan makin menikmatinya. Dan saudara akan semakin ketagihan untuk melakukannya. Saudara akan terus-menerus ingin melayani Tuhan. Saya sendiri sampai terheran-heran ketika saya di usia begini, Tuhan masih beri kekuatan. Saya semakin bersemangat Bapak Ibu. Malah saya menyimpan cita-cita satu saat kalau sudah boleh diizinkan meninggalkan pelayanan di Jakarta, saya mau pergi ke daerah, terjun ke ladang misi. Banyak orang-orang yang dilayani di sana. Ini ucapan ini saya harus buktikan ini. Saya sedang berdoa untuk itu. Tapi Tuhan menaruhkan panggilan-panggilan dalam diri setiap orang dan kita belajar taat itu. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan sendiri. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Ya Roh Kudus, Engkau penolong kami yang ajaib. Engkau ingatkan kami bahwa kami satu saat pernah mengakui di hadapan Tuhan bahwa kami menjadi murid-Mu. Kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami berkata kepada orang-orang bahwa kami orang Kristen. Tolonglah kami supaya kami dapat mewujudkan perkataan pengakuan kami ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Supaya Injil Kristus terus disebarkan melalui kesaksian kami. Kami Engkau pakai tidak aja menjadi orang-orang yang pintar berkata-kata, tapi kami juga memiliki kekuatan untuk melakukannya. Terutama ketika kami memperkatakan firman Tuhan dan kami sendiri melakukannya. Sehingga ada sebuah kekuatan yang mengalir dalam diri kami untuk menjadikan kami orang-orang yang memberkati banyak orang. Tuhan, banyak di sekitar kami yang butuh pendampingan, butuh pertolongan. Hadirkan kami itu dalam keluarga, lingkup pergaulan kami, anak-anak muda yang kehilangan
Tujuan Engkau hadirkan anak-anak muda di gereja ini untuk memberkati mereka melalui kesaksian, keteladanan, melalui wujud cinta kasih yang kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan di sanalah Tuhan berkarya nyata. Oh, indahnya Tuhan bila kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang menjadi saksimu. Kami kuat dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang kami katakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejenak Bapak Ibu, saya sedikit mungkin agak buru-buru saja ya, maaf tadi kepanjangan. Saya mau membagikan sebuah program. Karena kebetulan saya juga sekarang ini menjadi salah satu pengurus yayasan STT Abdiel. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Gereja Isa Al-Masih punya sekolah teologia. Namanya STT Abdiel. Yang sudah berusia 50-an tahun lebih. Dan sekarang berdiri, dan kalau Bapak Ibu ke Jawa Tengah akan melihat sekolah itu sekarang sudah makin bagus. Diberi dosen-dosen yang baik. Dosen-dosen kita sekolahkan. Kita bisa bangun gedung-gedung untuk kebutuhan fasilitas yang ada. Itu semua tentu karena dukungan gereja dan jemaat Tuhan. Cuman kalau kita minta-minta sumbangan itu kayaknya gak enak banget ya kalau gereja sekolah minta sumbangan. Nah, kita punya program ini, sekiranya jemaat boleh minat nanti bisa menghubungi dengan Pak Walman ya. Jadi programnya itu begini, dengan kita menabung kita membantu Abdiel. Caranya bagaimana? Ya ada, kalau kita tiap bulan itu istilahnya satu unit itu atau satu ini itu 200.000. Dengan kita menabung 200.000 selama 40 bulan, ya jadinya 8 juta ya kalau dari 200.000 itu ya. Nanti setelah 40 bulan uang itu akan kembali ke kita. Jadi yang mendukung Abdiel itu apa? Bunga dari simpanan Bapak Ibu ya. Jadi bunga dari tabungan Bapak Ibu itulah yang menjadi bantuan kita kepada Abdiel. Ya banyak jemaat yang menjadi pengikut karena ya sudah dengan 200.000 kita makan di restoran berapa nggak berasa, tahu-tahu mereka kaget, kami dapat 8 juta. Padahal itu ya duitnya sendiri ya, cuman nggak berasa kan, nabung 200.000 tapi kita sudah mendukung Abdiel. Siapa yang harus mendukung Abdiel kalau bukan kita? Hanya dengan cara begitu, ini sudah 3 periode, maka Yayasan Abdiel masih bisa hidup dan mendukung Abdiel untuk terus berkembang. Karena bahkan sudah semakin maju dengan pembukaan program-program baru S2 untuk misi, untuk musik, dibutuhkan dana. Hanya dengan cara begini, dan bersyukur karena salah satu anggota pengurus yayasan kami dia mengenal koperasi, artinya ada saudaranya yang bekerja di koperasi yang bisa dipercaya. Jadi kita bisa simpen uang itu dan nanti pada waktunya bunga itu akan menjadi berkat buat STT Abdiel. Ya, jadi ada yang mengikut 400 ya, bukan 2 nomor lah ya, 2 unit begitu ya. Ada yang 600, ada yang 1 juta, terserah. Tetapi kita tidak melihat jumlahnya, tapi kesediaan Bapak Ibu, saya mau mendukung STT Abdiel supaya di sana ada banyak hamba Tuhan. Gereja kita ini kan juga butuh hamba Tuhan ya. Kita meminta-minta Tuhan kirim hamba Tuhan. Tapi mari kita dukung dulu melalui apa yang bisa kita berikan untuk Abdiel. Nanti untuk program jelasnya karena sudah berjalan sejak bulan Maret ini. Jadi sudah mulai jalan. Bagi Bapak Ibu yang tertarik bisa menghubungi Pak Walman. Nanti Pak Walman berkomunikasi dengan saya karena nanti sistemnya itu dengan 200.000. Jadi ada nomor ID-nya begitu ya. Misalnya 600. Jadi nanti 200.600 karena itu ID-nya Bapak Ibu. Jadi ada kelebihan-kelebihan itu. Ada orang bilang, dapat untung juga tuh dari nomor ID. Sebenarnya nggak seberapa, tapi ya supaya memudahkan untuk mengecek transferan dari Bapak Ibu. Ya, saya kira sih itu saja. Bila Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan untuk mendukung pelayanan di Abdiel, mari terlibat di dalam menabung sambil mendukung STT Abdiel. Cukup jelas, kalau nanti mau ada pertanyaan bisa dengan saya nanti juga. Terima kasih Pak Walman, terima kasih untuk majelis yang sudah memberi kesempatan saya. Tuhan memberkati.